Oke, selamat datang di materi kuliah spektrofluorometri. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang spektrofluorometri. Sebelum kita belajar spektrofluorometri, kita harus mengetahui senyawa-senyawa tersebut yang dia dapat berfluoresensi. Senyawa tersebut bisa berfluoresensi karena adanya penyerapan energi oleh molekul sehingga adanya transport atau perpindahan elektron dari posisi yang dasar atau ground state ke posisi lebih tinggi. Nah, hal tersebut yang disebut dengan peristiwa eksitasi. Setelah senyawa tersebut elektronnya berpindah, lalu setelah itu dia berdasarkan hukum kekekalan energi bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, energi tidak dapat diciptakan, energi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Oleh sebab itu, energi tersebut akan menyebabkan fluoresensi atau fosforesensi, di mana nantinya pada posisi atom yang tereksitasi, dia kembali ke posisi awalnya akan melepaskan energi. Nah, banyak dari suatu zat kimia, dia memiliki sifat fotoluminensi. Artinya dapat dieksitasikan oleh cahaya dan memancarkan kembali pada panjang gelombang yang sama dengan semula. Nah, ada dua peristiwa, yaitu ada fotoluminensi, yaitu ada fluoresensi dan fosforesensi. Nah, untuk luminesen itu terjadi karena sebagian molekul pada keadaan ground state atau molekulnya yang pada tingkatan energi yang paling rendah itu berada pada keadaan singlet atau single. Nah, karena molekulnya dalam keadaan single, artinya di sana terdapat dua spin elektron yang berpasangan. Jadi ada yang arahnya ke atas dan yang ke bawah. Lalu ada keadaan triplet. Energi keadaan triplet yaitu spin elektronnya ada yang tidak berpasangan. Nah, hal tersebut karena energi dalam keadaan triplet lebih rendah dalam keadaan energi keadaan singlet. Oleh sebab itu terjadi peristiwa luminescence. Karena yang awalnya energinya berpasangan, apabila dia mau dieksitasikan, itu akan lebih susah daripada yang tidak berpasangan. Nah, ini adalah gambaran energi pada posisi ground singlet, dia berpasangan, tetapi pada keadaan excited, dia yang singlet ada yang spinnya ke atas dan ada spinnya yang ke bawah. Tetapi pada keadaan triplet state, artinya dia ada molekul yang sama-sama arahnya menuju ke atas. Ini spinnya ke atas semua. Nah, oleh sebab itu kita kenal dengan istilah diagram fotoluminensi, di mana pada diagram ini akan awalnya ada energi, ada tingkatan spin tadi pada ground state. Lalu ketika ada radiasi elektromagnetik, dia akan mengabsorpsi. Pada saat mengabsorpsi, maka akan terjadi lompatan elektronnya dari posisi ground state ke posisi excited state.
Nah, setelah dia pada posisi yang paling atas, otomatis dia perlu kembali ke posisi awalnya. Pada saat dia naik ke posisi atasnya, maka kita kenal dengan istilah absorpsi atau eksitasi. Setelah dia pada posisi yang paling tinggi atau pada posisi single excited state, maka akan dengan adanya internal conversion, nanti kita akan belajar apa internal conversion, dan setelah itu ada vibrasi relaxation, maka di sini akan menjadi turun energinya ke energi yang semula. Pada saat dia turun pada posisi energi yang semula, maka dikenal dengan istilah fluorescence. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan senyawanya tersebut pada posisi triplet excited state, maka terjadi namanya intersystem crossing, di mana pada sistem intersystem crossing tersebut ada peristiwa internal dan eksternal conversion. Akibatnya, fenomena yang terjadi di sini adalah fosforescence. Nah, ciri khasnya fluorescence dan fosforescence, kalau fluorescence itu begitu kita matikan sumber cahayanya, maka dia akan langsung berpendarnya langsung hilang. Tapi pada peristiwa fosforescence, dia akan bertahan lebih lama dibandingkan pada saat dibandingkan dengan fluorescence. Nah, ini yang seperti tadi, dia menyerap energi, ini yang singlet, energinya dia akan naik turun seperti ini nih, yang posisi yang spin atas, maka akan menjadi spin atas dan spin bawah, spin atas dan spin bawah. Lalu pada posisi yang triplet ini terjadi posisi yang spin atas, dan spin atas. Nah, bagaimana sih terjadinya suatu proses fluoresensi? Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengendoran vibrasi atau vibration relaxation. Pada diagram ini kita kenal pada gambar yang daerah sini. Lalu setelah itu internal conversion atau IC, itu kita kenal pada daerah yang sini. Lalu setelah itu ada pradisosiasi, disosiasi, konversi luar, lintasan antar sistem atau intercrossing. Biasanya hal ini terjadi pada senyawa yang mengalami fosforesensi. Lalu ada subsequencing dan nanti terjadi fluoresensi dan fosforesensi. Nah, apa sih yang disebut dengan vibration relaxation? Vibration relaxation adalah perpindahan energi vibrasi dari molekul yang tereksitasi sehingga kehilangan energi eksitasi vibrasionalnya. Biasanya terjadinya karena adanya tumbukan, sehingga menjadi keadaan yang awalnya menjadi pada keadaan S2, yaitu di yang paling atas, lalu dia turun ke energi yang paling bawahnya. Lalu setelah terjadi pengendoran vibrasi atau vibration relaxation,
Selanjutnya terjadi internal conversion. Internal conversion itu terjadi perpindahan energi dalam suatu molekul. Pada hal ini elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat elektron yang lebih rendah tanpa memancarkan sinar. Jadi masih turun saja, belum ada cahaya fluoresensi yang dikeluarkan. Hal ini terjadi pada keadaan singlet dan keadaan triplet. Lalu selanjutnya ada pradisosiasi atau dikenal dengan istilah IC. IC itu kalau misalkan bahasa Inggrisnya internal conversion. Nah, setelah konversi, setelah mengalami internal conversion, maka terjadi perpindahan energi elektronik ke tingkat elektronik yang eksitasinya lebih tinggi ke daerah yang vibrasinya lebih tinggi. Dari tingkatan energi elektronik menjadi elektronik dengan eksitasi yang lebih rendah. Jadi yang pertama itu dia terjadi pengendoran vibrasi, lalu terjadi internal conversion, lalu selanjutnya terjadi pradisosiasi. Nah, pada tahapan ini terjadi putusnya suatu ikatan dalam molekul karena menyerap energi cahaya tanpa didahului oleh peristiwa konversi dalam sehingga ikatan elektronnya terlepas. Nah, pada saat dia ikatan elektronnya terlepas, berarti senyawa tersebut akan langsung mengalami fluoresensi. Nah, bagaimana kalau misalkan senyawa tersebut mengalami konversi luar? Konversi luar ini biasanya terjadi pada senyawa yang mempunyai triplet. Perpindahan energi akibat perpindahan energi elektronik antara molekul yang tereksitasi dengan molekul lain, sehingga tidak ada pemancaran energi yang dipindahkan secara energi elektronik. Lalu ada lintasan antar sistem atau inter-system crossing. Nah, pada saat tahapan ini adalah pengembalian kembali arah spin yang tereksitasi dari singlet menjadi triplet. Kemudian dengan energi tersebut, tingkat energi dari vibrasi dari posisi singlet itu lebih mudah. Kalau misalkan terjadi overlapping pada tingkat vibrasi pada energi triplet, maka molekul yang berat molekulnya lebih tinggi, lalu setelah itu terjadi pemadaman kembali atau self sequencing, di mana pada proses ini terjadi intensitas fluoresensi yang berkurang karena adanya tabrakan antar molekul sendiri. Nah, pada tahapan ini adanya pemadaman akan menginduksi dari dieksitasikan dari molekul yang tereksitasi sehingga tidak ada sinar yang diemisikan, dan contoh bagi senyawa biasanya adalah senyawa poliaromatik hidrokarbon. Nah, dari proses pemancaran fluoresensi terjadi
proses dari pemancaran S0 ke S1. Nah, dia waktunya sekitar 10-8 detik ini pada saat fluoresensi, sehingga nanti akan terhenti, atau kalau misalkan lampunya dimatikan, maka senyawa tersebut fluoresensinya akan langsung berhenti. Lain halnya apabila senyawa tersebut mengalami fosforesensi, di mana waktu yang terjadi adalah 10⁻⁴ detik. Jika dihentikan, maka jika cahaya eksitasi dihentikan, maka fluoresensi akan tetap berlangsung dan biasanya didahului oleh LAS. Nah, selanjutnya, karena kita berbicara tentang fluoresensi, kita akan membahas tentang efisiensi dari fluoresensi tersebut. Efisiensi dari fluoresensi tersebut adalah bilangan yang menyatakan perbandingan antara molekul yang berfluoresensi dengan jumlah molekul yang tereksitasi. Nah, nilai dari bilangan ini adalah minimal 0 dan maksimal 1. Nah, efisiensi fluoresen sendiri kita kenal dengan istilah IF, di mana cara menghitungnya adalah jumlah molekul yang berfluoresensi dibagikan dengan total jumlah molekul yang tereksitasi. Jadi yang berfluoresensi dibandingkan dengan yang tereksitasi. Nah, untuk energi untuk tetapannya tadi, efisiensi fluoresensi juga bisa dinyatakan dengan tetapan laju. Nah, tetapan laju tersebut kita nyatakan dengan K, di mana tetapan laju fluoresensi kita kenal dengan istilah KF, karena ini yang kita cari jumlah molekul yang berfluoresensi, KF, lalu dibagi dengan peristiwa pada saat terjadi eksitasi. Nah, pada saat terjadi eksitasi, seperti yang kita ketahui, ada peristiwa fluoresensi, ada peristiwa ada peristiwa konversi dalam, ada peristiwa konversi luar, ada lintasan dari antar atom, lintasan dari antar sistem, dan di sini ada peristiwa disosiasi, pradisosiasi, dan disosiasi. Nah, kesemuanya tersebut untuk menunjukkan bahwa senyawa tersebut, untuk menghitung berapa efisiensi dari fluoresensinya senyawa tersebut. Nah, dari senyawa tersebut kita bisa bagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor lingkungan dan struktur kimianya itu sendiri. Untuk struktur lingkungannya terdiri dari konversi dalam, konversi luar, dan lintasan antar sistem. Sedangkan pada struktur kimianya yang mempengaruhi itu adalah tetapan dari fluoresensinya senyawa itu sendiri, pradisosiasi, dan disosiasi. Jadi yang atas adalah faktor lingkungannya. Faktor lingkungannya biasanya yang mempengaruhi ini adalah pelarut, pH, dan kawan-kawannya, nanti kita akan bahas. Nah, selanjutnya untuk efisiensi fluoresensi memungkinkan terjadi transisi pada posisi pi bintang daripada pi biasa
karena aktivitas molekul dari absorptivitas transisi dari pi bintang itu jauh lebih kecil daripada pi biasa. Nah, oleh sebab itu terjadi absorptivitas molar pada transisi pi bintang terhadap jumlah dari tingkat lintasan elektronnya tersebut. Umur eksitasi dari pi itu lebih lama dari pi bintang karena pada umur eksitasinya n sama dengan pi bintang sehingga Kn tingkatan energinya tersebut lintasannya pi lebih besar daripada Kpi dan menuju ke pi bintang. Ki conversion konstanta I pada pi itu lebih kecil daripada pi bintang. Karena Ix itu adalah internal Ix lintasan antar sistem pada lintasan antar sistem tersebut menjadi lebih kecil daripada K internal antar sistem tersebut pada pi aksen. Karena energi yang diperlukan untuk membalikan spin ke arah pi menjadi pi bintang itu jauh lebih besar daripada n ke pi bintang. Nah, untuk efisiensi fluoresensi dan jenis transisi dari elektron tersebut. Nah, untuk absorptivitas molar merupakan kebolehjadian terjadinya transisi. Makin besar energinya, maka makin mudah mengalami transisi. Semakin besar nilai absorptivitas molarnya, maka akan semakin mudah mengalami transisi dan semakin mudah untuk senyawa tersebut mengalami fluoresensi. Sehingga fenomena LAS pada pi lebih sulit daripada pi menuju pi bintang. Dan pi menuju pi aksen itu fenomenanya disebut fenomena fluoresensi, sedangkan untuk fenomena N ke pi adalah fenomena fosforesensi. Nah, sekarang kita mencari hubungan antara intensitas fluoresensi dengan kadar. Untuk intensitas fluoresensi itu sebanding dengan efisiensi dari fluoresensi tersebut dikurangi dengan intensitas yang dikenakan pada sampel dan intensitas yang setelah dikenakan dengan sampel. Oleh sebab itu, berdasarkan hukum Lambert-Beer, P dibagi P0 maka akan menghasilkan suatu persamaan jika tiga persamaan tersebut dikembangkan menjadi satu seri, maka jadi PF sama dengan QF, P0 sama dengan sigma B kalikan C. Untuk sigma B dan C menjadi sangat kecil karena
kecil, maka Qf adalah efisiensi fluoresensi nilainya tetap. Nilai P0 itu nilainya tetap, dan sigma adalah absorptivitas mulai nilainya juga tetap. Dan tebal kuvvet juga tetap, sehingga karena ini semua tetap, kita bisa hubungkan antara PF, intensitas dari fluoresensi, sebanding dengan kadar. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari fluoresensi tersebut. Yang pertama adalah suhu. Apabila suhunya tersebut dinaikkan, biasanya pada kalau kalian menderivatisasi, lalu reaksinya tersebut adalah reaksi eksoterm, maka suhunya tersebut akan meningkat. Oleh sebab itu, karena suhunya meningkat, dia akan menyebabkan efisiensi dari fluoresensi tersebut akan berkurang. Akibatnya, hal itu disebabkan karena kenaikan suhu menyebabkan tabrakan antara molekul dengan molekul pelarut. Lalu ada energi yang dipancarkan di sinar fluoresensi diubah menjadi energi EC. Lalu apabila itu yang pertama, suhu yang mempengaruhi. Lalu yang kedua, apabila kita menggunakan pelarut polar, maka intensitas fluoresensinya bertambah. Kalau misalkan kita menggunakan pelarut dengan atom yang berat, maka fluoresensinya berkurang karena interaksi antara spin dengan gerakan orbital elektron akan mempercepat LHS, sehingga interaksinya tersebut, intensitasnya tersebut akan menjadi berkurang. Lalu adanya pH itu akan mempengaruhi kesetimbangan molekul dalam bentuk ioniknya. Sebagai contoh, di sini ada senyawa fenol dan fenolat, di mana untuk intensitas fenolnya itu lebih tinggi fluoresensinya dibandingkan bentukan fenolat. Karena terjadi keseimbangan bentuk molekul dan ionik. Nah, hal ini nanti disesuaikan pada sifat dari senyawanya tersebut. Lalu adanya oksigen terlarut akan menyebabkan fluoresensinya berkurang, karena apabila ada oksigen yang terlarut, oleh pengaruh cahaya dapat mengoksidasi senyawa yang akan diperiksa. Dan juga oksigen bisa mempermudah terjadinya LAS. Nah, selanjutnya ada kekakuan struktur atau rigidity. Semakin rigid dari strukturnya tersebut, maka intensitas dari fluoresensinya akan semakin tinggi. Nah, hubungan struktur molekul dan fluoresensi. Struktur molekul yang memiliki ikatan rangkap, sifatnya fluoresensi karena strukturnya kaku dan planar. Lalu untuk menaikkan intensitas fluoresensi, kita bisa menambahkan senyawa elektron donating group, contohnya OH, NH2, COCH3, dan yang terikat pada senyawa tersebut, atau kalau misalkan di sana terdapat senyawa elektron withdrawing group, gugus penarik elektron, akan dapat menurunkan atau menghilangkan fluoresensinya tersebut.
Lalu dengan penambahan ikatan rangkap, senyawa aromatik dan polisiklik dapat meningkatkan fluoresensi dari senyawa tersebut. Nah, selanjutnya untuk pengaturan pH akan mengubah intensitas fluoresensi. Nah, oke, yang tadi terbalik, untuk senyawa fenol menjadi fenolat akan menaikkan dari fluoresensinya. Untuk senyawa amina aromatis dan amonium aromatik akan meningkatkan fluoresensinya, sehingga senyawa heterosiklik dari atom N, S, dan O mempunyai sifat yang berfluoresensi. Lalu selanjutnya ada senyawa heterosiklis gugus NH. Jika medianya asam akan meningkatkan fluoresensi. Lalu kalau misalkan kita mempunyai struktur ikatan rangkap yang strukturnya kaku, ini bisa berfluoresensi. Ini sama tadi dengan yang tadi. Ini slide-nya sama. Nah, selanjutnya ada komponen dari spektrofluorometer. Yang pertama adalah sumber lampu, lalu ada excitation atau primary filter, lalu setelah itu ada excitation filter, lalu setelah itu ada sampel, dan ini sinar yang diteruskan. Nantinya yang akan dilihat adalah cahaya yang mengalami fluoresensi. Nah, nantinya akan difilter lalu masuk ke foto tube, dan yang terakhir ada foto multiplier tube. Nanti yang masuk ke detektor adalah daerah yang foto tube dan foto multiplier tube. Ini adalah instrumen spektrofluoresensi. Nah, di mana nantinya di sini ada dari sumber cahaya. Sumber cahayanya adalah lampu xenon. Lalu di sini ada excitation monochromator. Tadi di sini yang dikenal dengan istilah excitation primary. Lalu dengan grating ini seperti kemarin spektrofotometri Wiwis akan memilih satu panjang gelombang. Nantinya panjang gelombang tersebut akan dilewatkan pada sampel. Nah, sampel tersebut nantinya dengan senyawa tersebut akan yang senyawa berfluoresensi akan dia dipilih lagi panjang gelombang yang sesuai yang diinginkan. Lalu ada beberapa senyawa yang dia masuk ke referen, biasanya di sini merupakan multiplier tube. Biasanya di sini adalah senyawa untuk mengecek apakah senyawa yang panjang gelombang yang digunakan itu sama. Nah, ini adalah senyawa-senyawa yang bisa berfluoresensi. Contohnya adalah krisan. Dia bisa terabsorpsi pada panjang gelombang 230 dan mengalami fluoresensi pada panjang gelombang 350 dan sekitaran 400. Dan senyawa tersebut bisa mengalami fosforesensi di panjang gelombang 500. Keuntungan dari spektrofotometer fluoresensi itu adalah intensitasnya yang diperbesar sehingga intensitas dapat diperbesar dengan menggunakan sumber eksitasi yang tepat.
Lalu detektor yang digunakan karena berupa tube dengan pergandaan foto sangat peka karena bentuknya tadi itu tabung. Lalu pengukuran energinya lebih tepat daripada energi yang terabsorpsi karena seperti yang kita tahu untuk energi yang terabsorpsi apabila ada molekulnya bila konsentrasinya lebih tinggi, maka akan terjadi tabrakan antar molekul dan akan mempengaruhi dari senyawa tersebut. Lalu dapat mengukur kadar sampai 10⁻⁴ sampai 10⁻⁹ molar, tergantung dari senyawanya tersebut. Nah, untuk obat yang bisa dianalisis secara fluoresensi, yang pertama adalah obat yang tidak diperlukan untuk tambahan reaksi. Contohnya adalah senyawa kinin. Larutan obat tersebut bisa mengabsorpsi sinar UV dan mengemisi sinar visible. Lalu ada beberapa obat yang perlu dibuat atau direaksikan sehingga menjadi bentukan yang berfluoresensi. Contohnya asam amino diikat oleh skloria, siklorida 5-dimetilaminonaphtalen 1-sulfonil hydride, dan sil asam amino tersebut akan disintesis sehingga dapat meningkatkan fluoresensinya. Lalu ada obat yang dia kelompok membentuk obat secara analisis, kelompok obat secara fluoresensi dapat membentuk molekul berfluoresensi. Contohnya vitamin B1 kita reaksikan dengan senyawa tiokrom dengan bantuan FeCN6, maka senyawanya tersebut akan berfluoresensi pada panjang gelombang 365 atau bisa teremisi atau tereksitasi pada panjang gelombang 440 dan mengalami eksitasi pada panjang gelombang 365, dia menyerap pada panjang gelombang 365 dan tereksitasi pada panjang gelombang 440 nanometer. Lalu ada ini untuk penentuan senyawa spektra kinin. Nah, secara teoritis spektra eksitasi identik dengan spektra UV. Spektra ini dapat digunakan untuk menentukan panjang gelombang yang spesifik dan dapat menyebabkan timbulnya emisi fluoresensi. Nah, pada fluoresensi pada lambda tersebut akan menimbulkan emisi dan yang disebut maksimal disebut panjang gelombang maksimal eksitasi. Spektra emisi adalah duplikat dari spektra eksitasi dan hanya timbul pada panjang gelombang yang lebih panjang. Jadi eksitasinya tersebut emisinya biasanya lebih panjang daripada eksitasinya. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada senyawa tersebut memiliki panjang gelombang eksitasi dan emisi yang sama. Nanti kalau misalkan panjang gelombangnya sama, kita tinggal set aja di alatnya tersebut. Dapat dibuat dalam pelarut air etanol maupun sikloheksan. Larutan tersebut dapat digunakan ke dalam kuvet spektrofotometer. Lalu kita atur monokromatornya sampai eksitasinya itu sesuai dan emisinya sesuai. Lalu monokromator tersebut akan mengatur pada posisi emisi dan eksitasinya sehingga kita bisa mengetahui emisi dan eksitasi yang maksimal.
Nah, ini adalah contoh senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofluorometer. Nah, di sini ada beberapa kondisi, contohnya EW. EW itu adalah pelarutnya etanol dan water dan air. Kalau EPA adalah campuran dietil isopentan dan etanol. Nah, ini adalah contoh untuk melakukan analisis dengan menggunakan spektrofluorometer. Oke, demikian. Terima kasih. Selamat. Demikian, terima kasih materi hari ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti kita diskusi di Teams. Terima kasih.